Beberapa teknik dalam pemisahan senyawa fenolik dapat dilakukan dengan yaitu yang pertama teknik ekstraksi, di mana teknik ini tuh prinsipnya melarutkan dan menarik senyawa dengan menggunakan pelarut yang tepat. Contohnya pada senyawa fenolik yaitu flavonoid itu dapat diekstraksi dengan etanol 70%. Contohnya pada tanaman ubi jalar itu terdapat senyawa antosianin yang merupakan senyawa fenolik flavonoid. Alasan penggunaan pelarut etanol pada metode ini dikarenakan etanol ini memiliki sifat yang sama dengan antosianin, yaitu keduanya sama-sama bersifat polar. Nah, berdasarkan hukum kelarutan yaitu like dissolve like, maka suatu senyawa itu akan mudah larut pada pelarut yang sifatnya itu sama, di mana senyawa polar itu akan mudah larut dalam pelarut polar, begitupun sebaliknya. Senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa yang nonpolar. Kedua, itu ada teknik fraksinasi, yang mana prinsip ini yaitu berdasarkan perbedaan titik didih atau boiling point. Contohnya itu pada kulit batang jabon, dilakukan fraksinasi dengan melarutkan ekstrak kulit batang jabon yang sudah kering dalam etanol. Nah, ekstrak kental etanol dipartisi dengan menggunakan larutan N-heksana dan etil asetat secara berurutan. Masing-masing fraksi itu dilakukan uji fitokimia golongan fenolik. Nah, fraksi-fraksi tersebut selanjutnya dipekatkan dan dikeringkan dengan evaporator. Nah, hasil yang didapat dari vaksinasi ini ternyata di dalam kulit batang jabon itu positif mengandung senyawa fenolik. Hal ini terbukti dengan terbentuknya warna biru kehitaman. Kemudian teknik yang ketiga itu ada kromatografi lapis tipis atau disebut juga dengan KLT, yang mana prinsip KLT ini yaitu absorpsi dan partisi. Absorpsi adalah penyerapan pada permukaan, sedangkan partisi adalah penyebaran atau kemampuan suatu zat yang ada dalam larutan untuk berpisah ke dalam pelarut yang digunakan. Nah, analisis KLT ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, penentuan eluen, KLT preparatif, dan uji kemurnian. Fraksi ini dibubuhkan pada garis bawah, kemudian dielusi hingga tanda batas atau hingga tanda atas bata hingga tanda batas atas, yang mana plat silika yang dideteksi dengan lampu UV dengan panjang gelombang 254 dan 366 nanometer, dan dilakukan penyemprotan dengan cerium sulfat 5% serta dipanaskan dengan hot plate. Nah, kromatogram fraksi gabungan dari B75 dan B76 ini menunjukkan pemisahan noda memiliki kemurnian yang relatif tinggi, di mana noda berwarna coklat di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 366 yang merupakan noda yang diprediksi adalah senyawa fenolik.